Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 10 ya Dek ya. Ini adalah soal yang terakhir ya, uji kompetensi 3 bentuk aljabar matematika SMP kelas 7. Nah, untuk penyelesaian soal yang lain ya silakan dicek di playlist. Linknya nanti muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Baik. Dua buah bilangan jumlahnya 30, hasil kalinya 200 akan dicari selisihnya tanpa menghitung bilangan tersebut. Nah, di sini kita punya 3 pertanyaan ya. Baik, kita langsung kerjakan aja satu persatu ya Dek ya. Kita mulai pertanyaan yang A, nyatakan yang diketahui dalam bentuk aljabar. Nah, ini kan gampang ya kan. Jadi kalau ada dua buah bilangan yang belum diketahui, langsung aja kita misalkan X dan Y. Nah, katanya jumlahnya 30. Berarti X ditambah Y ini sama dengan 30. Hasil kalinya 200, berarti X kali Y sama dengan 200. Sudah selesai. Ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A. Kita geser ke pertanyaan yang B. Nyatakan yang ditanya dalam bentuk aljabar. Nah, yang ditanya di sini adalah selisihnya, ya, selisih kedua bilangan tanpa menghitung bilangan tersebut. Selisih itu berarti pengurangan. Ya, bisa X min Y, bisa Y min X. Lah kita anggap saja X lebih dari Y. Ya, jadi kalau X lebih dari Y, X lebih besar daripada Y. Yang namanya selisih itu kan biasanya yang besar dikurangi yang kecil. Berarti X dikurangi Y, nah ini sama dengan berapa? Ya Dek ya. Ini adalah penyelesaian soal yang B. Oke, sekarang yang C. Nyatakan hubungan bentuk aljabar yang ditanya dengan bentuk aljabar yang diketahui. Nah, adik-adik saya minta maaf untuk soal yang C, ini saya kurang begitu memahami maksud kalimat dari soal kita kali ini. Ya, kalau menurut penangkapan saya, berarti di sini kita diminta untuk menghitung X min Y berdasarkan data yang diketahui di soal. Ya kan? Kita diminta untuk menghitung selisih berdasarkan data yang diketahui di soal. Ya, coba aja ya, kita akan menghitung X min Y tanpa menghitung terlebih dahulu berapakah X dan berapakah Y-nya. Nah, bagaimana caranya? Coba dulu ketika kita belajar materi bentuk aljabar ya, yang pertama kali kita pelajari itu adalah persamaan seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk X plus Y pangkat 2. Nah, ini rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Jadi kalau X plus Y pangkat 2 itu kan artinya X plus Y kali X plus Y. Nah, kemudian itu kalau kita hitung ya, hasil akhirnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Ya kan? Kemudian bentuk aljabar yang kedua, X min Y pangkat 2. Nah, kira-kira hasilnya apa ini? Hasilnya itu mirip. Ya Dek ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Ya, satunya plus, satunya minus. Sebisa mungkin ini harus diingat-ingat. Ya, jadi harus dihafalkan karena sering sekali nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah X min Y. Ya, kita akan menggunakan persamaan yang kedua. Jadi X min Y pangkat 2, gitu ya. X min Y pangkat 2, saya tulis lagi ya di sini ya. X min Y pangkat 2 itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Berarti di sini kita butuh X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau XY kan sudah diketahui di soal, ya kan? XY atau X kali Y itu kan sama dengan 200. Nah, ini sudah aman. Nanti langsung kita masukkan sini ya. Jadi X kali Y, nanti ini kita ganti dengan berapa? Kita ganti dengan 200. Artinya tugas kita sekarang adalah menghitung X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita kembali ke sini. Persamaan yang pertama, X plus Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Coba ini kalau saya tulis ulang ya. Ini saya tulis ulang. Nah, saya pindah di bawah sini. Ya Dek ya. Jadi X plus Y pangkat 2. Ya, X plus Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ditambah 2XY. Yang kita butuhkan itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti 2XY ini kita pindah ruas ke kiri. Ya, kalau pindah ruas, yang semula plus jadi minus. Berarti nanti di sini X
plus Y pangkat 2 min 2XY sama dengan berapa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X plus Y itu kan sudah diketahui di soal. Ya kan, sama dengan 30. Berarti langsung aja ini 30 kuadrat. Ya kan? Dikurangi 2XY. X kali Y juga sudah diketahui di soal sama dengan 200. Ya kan? Berarti ini dikurangi 2 kali 200 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Coba kita lanjutkan di sini ya. Berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? 30 kuadrat itu kan 900. Ya kan, 30 kali 30 itu 900. Ya deh ya, 3 kali 3 9, nolnya tinggal kita tambah 2. Ya. Lalu 2 kali 200, 2 kali 2 itu 4. Berarti ini 400. Nah, 900 dikurangi 400 sama dengan 500. Artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 500. Nah, berarti X kuadrat plus Y kuadrat yang di sini, ya ini saya beri kurung ya, ini satu kesatuan, bisa kita ganti dengan 500. Ya, jelas ya. Sehingga nanti X min Y pangkat 2 sama dengan 500 dikurangi 2XY. XY-nya 200. Berarti 500 dikurangi berapa? 400. Berapa 500 dikurangi 400? Sama dengan 100. Nah, jangan gembira dulu karena yang ditanyakan di sini bukan X min Y pangkat 2. Ya kan? Yang ditanyakan adalah X min Y saja. Ya, selisih berarti X min Y saja. Supaya kuadratnya hilang, berarti diapakan? Diakar. Ya kan? Jadi kalau saya tulis ini ya, X min Y pangkat 2. Nah, ini sama dengan berapa tadi? 100, ya kan? Supaya pangkat 2-nya hilang, ini diakar. Kalau ruas kiri diakar, ruas kanan juga harus diakar. Ya kan? X min Y pangkat 2 kalau diakar ya jadinya X min Y. 100 nanti kalau diakar jadinya berapa? Akar 100 itu sama dengan 10. Ya kan? 10 kali 10 kan sama dengan 100. Artinya X min Y sama dengan 10. Ya, jadi jika ditanya selisihnya berapa? Ya, selisih kedua bilangan yang tidak diketahui itu berapa? Jawabannya adalah 10. Ya. Oke, ini adalah penyelesaian soal nomor 10. Ya, ini kebetulan jawabannya sama ya. Jadi sama dengan nomornya. Nah, tapi jangan dihafalkan ya dia. Oh, berarti kalau nomor 10 jawabannya 10. Nah, jangan seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang terlalu kreatif seperti itu. Ya. Baik, sekian untuk pembahasan soal kita kali ini. Ya, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.